Rekan-rekan, siang hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang sekarang ini di kalangan gereja Katolik menjadi juru bicara dalam hampir semua hal, yaitu Romo Van Magnus Suseno, seorang imam Yesuit, seorang intelektual, pegiat demokrasi, pegiat dialog antaragama, dan salah satu teman dari Romo Magnus adalah Nurkolis Majid yang kita belajar dari beliau minggu yang lalu tentang demokrasi. Dan ini adalah momen di mana Romo Magnus diminta untuk bicara tentang Nurkolis Majid. Dan beliau mengambil sebuah tema, agama, keterbukaan, dan demokrasi. Nanti dalam bukunya menjadi agama, kebangsaan, dan demokrasi. Islam adalah agama kemanusiaan yang terbuka. Dan di sini kita mulai melihat kaitan antara agama dan juga demokrasi. Nah, agar kita punya gambaran, terutama buat kalian yang mungkin masih awam terhadap Romo Magnus atau masih novis, tahu tetapi sedikit tentang Romo Magnus, mari kita lihat tayangan berikut. Indonesia itu tentu saja sudah lama menjadi ruang hidup saya, bangsa saya sudah warga negara Indonesia, saya sudah menyanyikan lagu-lagu seperti Pada Negeri dan sebagainya. Kalau kita membaca Undang-Undang Dasar 45, kita tidak akan tahu mana agama mayoritas. Itu suatu tanda kebesaran hati agama mayoritas yang menyetujui itu. Dengan demikian Pancasila berarti konsensus bangsa bahwa kita saling terima dalam identitas masing-masing. Jadi orang Islam tidak perlu kurang Islam karena menjadi Indonesia, orang Hindu tidak perlu kurang Hindu karena menjadi Indonesia, orang Katolik tidak perlu kurang Katolik sebagai Indonesia, dan semua itu sama-sama warga negara dengan segala kewajiban dan hak warga negara. Itu inti Pancasila. Saya sangat mengharapkan bahwa Indonesia itu tetap Indonesia berpancasila, bersatu, demokratis, dengan hak-hak asasi manusia yang plural, di mana kita saling menerima, dan itu mungkin tambah aktual melihat begitu banyak negara di mana itu tidak berhasil. Sampai sekarang Indonesia berhasil, semoga terus berhasil. Pesan saya adalah mari kita baharui tekad untuk betul-betul saling menerima dari Sabang sampai Merauke dalam identitas masing-masing, saling menghormati, saling menghargai, bersedia menerima perbedaan, dan bersama-sama membangun suatu masa depan yang lebih baik. Oke, rekan-rekan. Saya belum melihat ada satu pun dari kalian yang menjawab pertanyaan saya. Silakan segera menjawab di ruang chat.
apakah gereja adalah institusi demokratis? Silahkan tulis di ruang chat ya, saya tunggu. Rekan-rekan, beberapa minggu terakhir ini kita sudah mulai bicara tentang nilai-nilai Pancasila dari perspektif pendidikan keagamaan Katolik. Kita sudah mulai ketuhanan yang Maha Esa dari perspektif Gereja Katolik, lalu kemanusiaan yang adil dan beradab dari perspektif Gereja Katolik, lalu persatuan Indonesia dari perspektif Gereja Katolik, lalu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, juga dari perspektif Gereja Katolik. Nah, kita mau mendalami, Romo Magnis mengatakan kita jangan lelah ketika barangkali perjalanan untuk mendemokratiskan Indonesia itu tidak gampang, ada banyak hambatan, dan mungkin mari kita sekarang mulai untuk melihat apakah kita bisa seperti dalam agama Islam, bahwa agama Islam adalah agama modern dan agama yang masa depan, agama yang akuntabel, agama yang demokratis. Sekarang saya akan mulai. Saya masih meminta kalian, belum ada yang nulis di ruang chat ya. Suara kalian di ruang chat akan saya perhitungkan, jadi silahkan menulis. Saya akan mulai dari Andreas Dandi dulu. Silahkan yang lain menulis ya. Silahkan, Dandi. Ya, Romo. Ya, apa jawaban kamu? Apakah gereja institusi yang demokratis? Menurut saya sangat demokratis, Romo, karena gereja juga sangat terbuka bagi orang-orang luar gitu. Seperti salah satu kan gereja juga mengajarkan mungkin di mata kuliah yang itu ajaran sosial gereja. Di dalam itu kan kita belajar bagaimana gereja itu menggabungkan diri dengan dunia-dunia luar gitu kan. Terbuka bagi mereka yang berlain keyakinan gitu kan. Termasuk bagaimana belajar etika dalam bersosial, menerima faktor-faktor dari luar. Jadi itu ada semacam inkulturasi antara budaya dan gereja. Itu salah satu juga menarik, dan itu juga salah satu contoh sikap gereja, bahwa gereja itu adalah opsi demokratis. Itu bagi Oke, Andreas Dandi ya. Jadi kamu melihat bahwa keterbukaan gereja pada lian ya, bisa lian religius atau juga keragaman yang lain ya, bahwa salah satu tanda demokrasi itu ya ada pluralitas dan mungkin bahkan dalam arti tertentu ada pertentangan ya, sehingga kita harus bernegosiasi. Nah, menurut kamu sendiri ya, apakah ada sisi dari hidup gereja yang perlu didemokratiskan? Jadi gagasan bahwa gereja itu sepenuhnya udah demokratis, mungkin itu mungkin belum ya. Nah, menurut kamu apakah ada sisi dari gereja yang perlu didemokratiskan ya? Sejauh ini, Romo, sejauh yang pengalaman saya menjadi seorang Katolik sudah ber-22 tahun. Ya. Sejauh ini belum ada, Romo, karena masih perjalanan. Setahu saya gereja itu sudah sangat demokratis sekali. Tapi mungkin ada yang dibalik tidak saya tahu. Mungkin teman-teman bisa bersharing. Sejauh sepengetahuan saya belum ada, Romo, yang yang tidak demokratis dan harus didemokratiskan gitu, Romo. Oke, terima kasih Dandi atas jawabannya. Jadi Dandi mengalami gereja demokratis, ya. Oke, sekarang sudah ada Bruno Andra. Silakan teman-teman yang lain menulis di ruang chat ya, seperti Bruno. Bruno, saya persilakan. Oke, Romo. Ya, silakan Bruno. Jadi menurut saya itu gereja
adalah institusi demokratis karena menurut saya itu gereja banyak ambil bagian dalam kemajemukan dan juga banyaknya perbedaan keragaman di Indonesia. Gereja Katolik itu mampu melebur dalam setiap aturan pemerintah dan selalu mengikuti anjuran pemerintah. Dan juga ambil bagian dalam sikap nyata dalam mewujudkan nilai toleransi. Gereja tidak pernah, kalau saya dengar, saat ataupun setiap romo khotbah atau bagaimanapun, mereka selalu setiap ada misalnya dalam seperti sekarang gencarnya dalam politik ini, gereja juga ambil bagian romo bahwa kita harus wajib memilih orang yang kita anggap pantas begitu dalam ini, dan itu diumumkan dari gereja untuk masyarakat mengarahkan. Berarti gereja juga tidak hanya terluput dalam ajaran gereja saja, tapi gereja juga ikut ambil bagian dalam seperti politik ataupun juga seperti di dalam kemajemukan. Dan juga gereja Bali, kalau di sini saya lihat ataupun di Jogja juga sekali terlibat dalam kegiatan masyarakat, terutama dalam keberagaman. Yang saya lihat nyata sekali itu di Jogja, gereja ikut dalam persatuan kerukunan agama itu, dan itu saya melihat ada romo, ada ulama, ada juga dari para biksu ataupun para pendeta-pendeta dari agama Hindu itu duduk saling berdampingan dan mereka saling makan semeja, dan itu menurut saya nilai toleransi yang sangat luar biasa yang mewujudkan juga nilai toleransi yang disebutkan oleh Romo yang tadi dikatakan itu adalah sebenarnya inti dari Pancasila itu adalah satu. Nah, itu menurut saya adalah keterlibatan gereja juga sebagai institusi demokratis yang juga yang memang tidak mudah untuk diwujudkan dalam diri kita masing-masing, karena memang untuk mewujudkan sebuah demokrasi ini memang harus memahami sebuah dasar dari negara kita itu menurut saya, Romo. Oke, terima kasih Bruno. Kamu bisa cerita sedikit ya kalau gereja misalnya Keuskupan Pontianak ya, kamu kan masuk sana ya. Di situ ada berapa katakanlah kelompok etnis ya yang terbilang besar. Sintang ya, kamu dari Sintang ya. Dan bagaimana itu bisa bareng-bareng ya membangun gereja. Di situ ada berapa kelompok etnis yang menurut kamu dominan ada ya, dan bagaimana kalau di Pontianak saya kira ini ya, Dayak, lalu Chinese, lalu Melayu dan yang lain-lain ya. Kalau di Sintang gimana? Oh ya, kalau di sini itu pada saat setiap ini peringatan Hari Kemerdekaan itu ada sebuah kegiatan dari gereja itu mengumpulkan dari setiap suku. Misalnya di sini suku yang termasuk besar, suku Melayu ya. Dayak dan juga Chinese dan juga Madura. Madura itu selalu dulu itu kan ada peristiwa kerusuhan itu kan. Betul, jadi Dayak itu pernah kerusuhan sama Melayu juga, Chinese dan juga Madura. Nah, jadi dulu itu pernah ada istiadat ngayau itulah dulunya. Sehingga itu pada hari kemerdekaan itu ataupun di saat-saat hari tertentu gereja terlibat untuk mengingatkan perdamaian, karena di sini ada Tugu Perdamaian itu. Jadi memperingati hari-hari perjanjian antara umat yang beragama, karena itu juga selain dari itu kan berbeda suku dan juga agama kan. Kalau Dayak ini identik dengan Katolik di sini. Nah, kalau yang Chinese itu kan ya dengan Konghucu ataupun untuk mengutamakan toleransi, sehingga sekarang sudah sangat nyaman sekali
karena adanya gereja selalu mengutamakan cinta kasih dalam gereja. Selain itu juga gereja mengajarkan berbangsa negara yang benar gitu, dengan mengutamakan bahwa perbedaan itu bukan sebuah masalah untuk menjadi sebuah negara. Itu yang saya ini kan pada saat setiap 17 Agustus itu, Romo. Gereja di sini selalu ambil bagian, terutama gereja katedral dan juga gereja Ratu Mustalam di sini. Oke, terima kasih Bruno. Jadi pluralitas, keberagaman, kemajemukan sendiri ya, tidak hanya ada dalam masyarakat, melainkan juga sudah ada di dalam gereja ya. Maka gereja bisa menjadi institusi yang demokratis kalau dia merengkuh ya semua kelompok yang ada, terutama juga kelompok yang barangkali minoritas secara budaya atau secara ekonomi atau secara sosial yang biasanya cenderung mudah dikalahkan ya di dalam hidup bersama. Oke, Roslinda dari Kalimantan Utara, Kaltara. Silahkan Roslinda. Setelah itu Filipus Fajar ya. Silahkan. Kalau menurut saya sendiri, Romo, dalam gereja tuh termasuk ini institusi demokrasi. Hal ini yang dapat saya lihat itu dari keterlibatan gereja dalam kehidupan masyarakat, misalnya dalam bidang pendidikan itu. Gereja memberi tempat atau memberikan pelayanan kepada anak-anak yang mungkin kurang mendapat perhatian khusus untuk orang tuanya untuk melanjutkan pendidikan. Itu misalnya dengan memberi bantuan beasiswa seperti itu, Romo. Kemudian dalam bidang kesehatan juga gereja memberi perhatian dengan mendirikan rumah sakit swasta Katolik begitu, Romo. Jadi itu menurut saya sumbangsi dari ataupun keterlibatan dari gereja dalam kehidupan berbangsa gitu, Romo. Tapi mungkin dalam kepengurusan ataupun kepemimpinan itu gereja Katolik sendiri memiliki ciri khas sendiri gitu ya, Romo, karena kan secara kepemimpinan itu kita sudah hierarki, maksudnya sudah tersusun seperti itu untuk pemimpinannya. Kalau dalam bangsa kan itu dipilih secara demokratis, tapi kalau dalam gereja itu sudah ada susunan hierarkinya, maksudnya yang menjadi pemimpin yang mereka yang memiliki maksudnya pastor ataupun romo yang sudah ditetapis begitu, Romo. Itu sih dari Romo. Oke, saya kira Roslinda menambahkan sesuatu yang menarik ya, terutama dalam hubungan demokrasi dalam gereja, yaitu ada hierarki ya. Dan hierarki sampai sejauh ini dipahami sebagai yang meliputi uskup, imam, dan diakon tertahbis ya. Nah, mereka adalah hierarki. Lalu di samping hierarki ada awam ya, yang para suster bahkan termasuk dalam kelompok awam ya, karena tidak masuk dalam hierarki ya. Dan salah satu pergumulan dalam gereja adalah tentu membangun kemitraan ya antara hierarki dengan awam, bahwa awam ini adalah mitra yang setara ya, yang sepadan dengan hierarki ya. Maka Paus Fransiskus dalam banyak kesempatan mewanti-wanti gereja ya. Secara khusus ketika bicara tentang perempuan, Paus Fransiskus mengatakan bahwa para perempuan ini memberikan pelayanan yang istimewa pada gereja, tapi jangan sampai bahwa pelayanan perempuan di dalam gereja itu menjadi bentuk perhambaan ya. Jadi servis tetapi bukan servitude ya. Perhambaan itu berarti ada unsur eksploitasi ya gereja terhadap mereka yang selama ini mensupport gereja. Oke, terima kasih Roslinda. Diingatkan bahwa gereja sendiri dibangun ya dengan maksud untuk menjadi institusi yang demokratis ya. Filipus Fajar, silakan. Mau lanjut, Baik, mau nanggapi yang lain juga boleh. Filipus, yuk.
Ya, jadi menurut saya gereja belum masuk dalam institusi yang demokratis. Itu menurut dari sudut pandang saya berdasarkan apa yang saya lihat di paroki saya. Di paroki Keluarga Kudus Baradatu, Waikanan, Lampung. Karena saya melihat di sana realitanya tuh masih banyak umat yang belum sejahtera. Benar sih, kesejahteraan umat atau masyarakat itu merupakan bagian atau tugas utama negara. Tapi kan di sini gereja juga harus perlu ambil bagian untuk mensejahterakan umatnya. Ya, setidaknya dengan memberikan bantuan atau penyuluhan agar masyarakat ini bisa keluar dari kemiskinannya. Seperti itu. Karena kan jika gereja itu menurut pandangan saya lebih fokus hanya pada ke religiusnya atau pemberian ibadah dan misa saja. Tetapi kurang memperhatikan atau peduli terhadap masyarakat yang terpinggirkan. Begitu, Romo. Oke, jadi kalau kita mau bicara ya, Romo Magnis juga mengatakan ya, sila pertama itu bisa kita uji dari sila kedua, bisa kita uji dari sila ketiga, dan dalam diskusi kita ya, bisa kita uji dari sila keempat dan sila kelima ya. Maka kalau mengatakan ya bahwa gereja itu adalah paguyuban umat beriman, seperti tadi dikatakan oleh Roslinda, itu tidak titik di situ ya, tetapi baru koma ya. Karena kemudian dalam konteks kebangsaan lalu ketika ada kemanusiaan yang belum diperlakukan secara adil dan beradab, bahwa ketika masih ada perpecahan, ketika bentuk-bentuk perwakilan itu ternyata ya tidak mewakili aspirasi rakyat, di mana masih ada banyak ketidakadilan, lalu ketuhanan kita perlu yang dikatakan Fajar tadi buat sesuatu ya. Kita tidak bisa menjadi sebuah institusi yang tertutup ya dari hidup kenegaraan kita ya dengan berbagai persoalannya. Oke, terima kasih Filipus Fajar ya ceritanya dari Lampung. Gian, silahkan Gian, mau nyambung teman-teman kamu sebelumnya atau kamu mau mengatakan sesuatu yang baru? Silahkan Gian. Ya Romo, yang pandangan saya masalah gereja yang demokratis itu menurut saya masih belum. Tadi sudah disinggung dari tanggapannya Roslinda sendiri masalah hierarki. Nah, tentu terutama di gereja Katolik sendiri hierarki itu kan sangat kuat. Jadi baik dari pemimpin gerejanya lalu juga dewan-dewan paroki yang awam juga karena seturut. Ya, masih bisa terkoneksi, Gian? Oke, sambil menunggu Gian kembali, saya kira Gian menggarisbawahi ya yang tadi dikatakan oleh Roslinda soal bahaya hierarkisme ya. Jadi hierarki sendiri dalam banyak institusi itu ada ya. Misalnya di Indonesia ya, dari level yang paling bawah, kampung, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan ada bentuk perwakilan ya dari DPR. Ya, lanjut Gian. Wifi-nya mati maaf. Ya, jadi tadi mengenai kepemimpinan tadi Romo. Jadi saya malah tertarik dulu ketika novis itu. Waktu saya tahu novisiat itu saya pernah membaca karena ada waktu untuk bacaan rohani itu dari bukunya Edi Kristianto OFM itu. Itu dikatakan bahwa lebih konyol lagi jika kaum hierarki kemudian sangat menikmati bahkan mencari penghormatan dari warga gereja yang mereka layani. Nah, lalu saya menjadi teringat bahwa gereja yang demokrasi itu sebenarnya bisa nampak dari proses organisasi di
paroki itu sendiri, baik dari Dewan Paroki maupun Romo Paroki, lalu dengan umat-umat yang mereka layani seperti itu, Romo. Itu kalau yang saya temukan saat ini gitu, Romo. Oke ya, saya kira Gian mengangkat isu yang sangat menarik, misalnya apakah Dewan Paroki itu bisa represent ya, bisa mewakili suara umat, atau ketika misalnya mendapatkan kritik ya, seringkali ya, yang Dewan Paroki itu siapa? Saya atau kamu? Nanti pada level Romo juga sama. Romo Paroki di sini itu siapa? Apakah kamu atau saya? Dan pada level-level yang lebih tinggi, kadang-kadang suara-suara itu masih kita dengar ya. Terima kasih Gian mengangkat isu tentang hierarkisme ya di dalam gereja. Hierarkisme itu berarti menolak kemitraan ya, bahwa hubungan kita karena jabatan kita berbeda, maka hubungannya itu hierarkis ya. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah ya. Padahal dengan sakramen baptis, nah nanti silahkan kalian di mata kuliah yang lain ya, bahwa kita memiliki martabat yang setara ya karena baptisan. Karena kita menjadi imam, raja, dan nabi ya. Maka kemitraan yang setara mestinya itu bisa kita ciptakan ya dalam gereja, dan bukan hierarkisme ya, melainkan partnership ya, kemitraan. Laurencia Agatian, silakan. Oke, Laurencia, apakah bisa connect? Iya, Romo. Oke, silakan. Kalau menurut saya, gereja itu, ya pandangan saya sendiri ya, Mo. Ya. Di paroki saya gereja itu udah mulai ke tahap demokratis, di mana gereja lebih memperhatikan keberagaman juga, Mo. Pengalaman saya, biasanya OMK itu diajak untuk ikut kemah kebangsaan, lalu para biarawati gitu sering ikut ini upacara-upacara keberagaman juga. Jadi sering ada dialog-dialog seperti itu. Karena di wilayah sini kan apa ya, kayak pluralismenya kan emang lengkap gitu kan, mau jadi keberagaman gitu. Makanya ini keberagaman kita mau dinomorsatukan gitu. Jadi gereja mengikuti itu, keberagaman itu. Nah, lalu untuk mensejahterakan umat itu, gereja tidak hanya mensejahterakan umat Katolik atau umatnya sendiri, tapi juga gereja memperhatikan Oke, Laurencia. Saya kira yang menarik dari gagasan Laurencia adalah bahwa lain yang di sekitarnya, seperti terkadang kalau Natal gitu sering membagikan bingkisan Natal gitu. Oke, terima kasih Laurencia. Jadi ada keragaman. Laurencia mengangkat salah satu kelompok yang perlu semakin diperhitungkan dalam gereja adalah orang muda ya. Dan Paus Fransiskus mengatakan bahwa orang muda tidak sekedar masa depan gereja, melainkan masa kini gereja ya. Mereka perlu dilibatkan dalam banyak pengambilan keputusan gereja ya, karena apapun yang diputuskan gereja sekarang akan berdampak pada orang muda tidak hanya nanti, melainkan akan berdampak pada sekarang ini ya. Oke, Gaby, silakan lanjut Gaby. Terima kasih Romo. Ya. Saya hanya menambahkan argumen-argumen yang sudah diberikan teman-teman. Menurut saya, gereja itu belum sepenuhnya menjadi institusi demokratis. Selain dilihat dari dalamnya, susunan Dewan Paroki juga bisa dilihat dari keterlibatan gereja dalam kehidupan bermasyarakat dan beribadah. Memang ada beberapa gereja yang sudah ambil bagian dalam kehidupan demokratis di luar masyarakat, tetapi ada gereja yang belum melakukan hal itu. Contohnya, kalau di paroki saya itu ketika masa penyambutan pemilu,
itu Romo memberikan informasi kepada seluruh umat untuk ikut ambil bagian dalam pemilihan umum sehingga menjadi warga negara yang aktif dan terlibat dalam pemilu itu. Selain itu juga gereja di sini harus mampu untuk berjuang bersama semua komponen bangsa. Selain itu juga gereja harus mampu menjawab tantangan bersama untuk kemajuan semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Gaby ya. Saya kira ini juga sangat menarik, terutama dalam kaitan dengan prodi kita ya. Nanti akan masuk dalam kurang lebih ya mata kuliah katekese kebangsaan. Jadi banyak keputusan yang terjadi di ruang-ruang perwakilan rakyat. Dan kalau tidak ada orang Katolik yang bahkan memilih aja tidak mau ikut memilih dalam pemilu, jadi kita kalau itu saja tidak dilakukan, lalu bagaimana ya kita bisa membawa aspirasi gereja di ruang-ruang pemerintahan ya? Maka dalam banyak kesempatan ini didorong terus ya, bahwa keterlibatan di dalam gereja mestinya juga punya ini ya, punya hubungan yang sepadan ya dengan keterlibatan gereja di ruang-ruang negara ya. Jadi ada banyak orang muda yang meskipun mungkin jalannya tidak gampang, Romo Magis mengatakan ya jangan menyerah ya, karena politik itu seringkali memang tidak gampang ya, apalagi kalau kita merasa bahwa sebagai minoritas politik ya. Tadi makanya penting yang dikatakan Gaby ya, bahwa minoritas politik secara religius ya tidak mesti membuat kita secara politik lalu kecil juga ya, tetapi kemampuan kita untuk mencari kosakata ya yang bisa menyatukan banyak pihak itu seringkali menjadikan meskipun secara persentase politik kecil, tetapi karena kemampuan untuk bisa merengkuh gagasan itu sehingga orang meyakininya, lalu lahirlah para wakil rakyat, para politisi dari Gereja Katolik ya. Terima kasih Gaby. Suster Anun, silakan Suster Anun. Baik Romo, terima kasih untuk kesempatan untuk menjawab pertanyaan apakah menurut saya gereja sudah menjadi institusi yang demokratis. Itu saya menjawabnya ada dua. Ya, karena ada sebagian gereja yang sudah demokratis, namun tidak karena ada beberapa bagian, ada beberapa tempat yang gereja yang belum demokratis. Yang demokratis di sini saya lebih melihat bagaimana keterbukaan gereja terhadap umat. Di sini saya lebih melihat bahwa bagaimana gereja itu merangkul, dia terbuka kepada siapa saja yang mau terlibat atau mau ikut ambil bagian dalam setiap kegiatan atau setiap program yang diadakan oleh gereja, tanpa membeda-bedakan bahwa ini karena dia adalah dewan atau karena dia pemimpin ketua OMK atau dan sebagainya, sehingga gereja itu sangat terbuka untuk siapa saja yang ingin mau mengambil bagian dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh gereja. Lalu gereja juga dengan keterlibatan seperti itu, gereja merangkul di sini, yang saya maksudkan di sini, gereja melihat orang-orang yang sudah terlibat, mereka melihat siapa umat yang lain yang belum sempat terlibat, mungkin karena ada hal-hal yang membuat mereka tidak terlibat, itu pun dapat dilihat, sehingga gereja juga memberi perhatian seperti mengunjungi, lalu dengan mengunjungi seperti itu ada umat yang bisa akhirnya terbuka dan mau terlibat dengan kegiatan-kegiatan gereja. Ini yang saya lihat bahwa gereja juga sudah termasuk demokratis. Lalu ada beberapa bagian gereja yang belum demokratis, itu seperti yang sudah diseringkan oleh teman-teman tadi, seperti
Frater Gian mengatakan bahwa karena masih melihat kepemimpinan secara hierarkis itu, karena misalkan ada umat atau MK yang ingin sekali melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, tetapi ketika mau konsultasi atau mau membicarakan kepada pastor paroki atau dewan, seperti dingin-dingin saja, tidak menanggapi seperti itu, sehingga akhirnya tidak dijalankan seperti itu. Itu adalah salah satu ketertutupan yang perlu dilihat lagi, bahwa gereja masih belum demokratis di sini, dan juga seperti yang tadi dikatakan oleh salah satu teman tadi, yang siapa begitu, mengatakan bahwa masih ada kemiskinan di gereja-gereja tertentu. Itu masih di tempat saya juga, itu di tempat saya itu kan memang kemarin dalam kitab hukum kanonik itu kami belajar tentang sakramen perkawinan. Itu di tempat saya karena masyarakat anak-anak sekarang itu lebih memilih menikah, hamil di luar nikah. Mereka sudah hamil sebelum menikah. Itu salah satu alasannya itu karena adat yang menekan, karena belis mahal, sehingga kalau mereka tidak melakukan hubungan terlebih dahulu sebelum menikah, otomatis mereka tidak jadian padahal mereka sudah saling mencintai, tapi karena belis mahal tidak bisa membayar, akhirnya mereka tidak jadian seperti itu. Itu saya masih melihat bahwa gereja masih, untuk hal ini gereja masih sangat tertutup. Padahal pengalaman saya ini mungkin mulai dari sejak saya SD, SMP itu saya masih mengalami. Entahlah sekarang saya sudah menjadi suster, mungkin sudah ada perubahan, saya memang tidak mengikuti. Tapi saya mengalami pengalaman ini sejak dari kecil sampai SMA juga saya masih mengalami hal ini, sehingga saya merasa bahwa sudah beberapa tahun itu gereja masih belum memberikan jalan keluar yang baik untuk seperti ini, untuk kasus-kasus seperti ini. Oke, terima kasih. Suster, ya. Saya kira ada satu poin yang menurut saya menarik dari sharing suster yang terakhir adalah soal lalu bentuk kepemimpinan seperti apa yang diharapkan dari gereja, ya. Yaitu lebih bentuk kepemimpinan yang tidak hierarkis, melainkan kepemimpinan yang kolaboratif, kepemimpinan yang partisipatoris, yang semakin melibatkan umat di dalam pengambilan keputusan, dan gereja sendiri terbuka untuk diaudit. Maka sekarang ini ada audit besar-besaran ya terhadap Bank Vatikan, juga di paroki soal keuangan. Ini adalah bentuk bahwa gereja mau semakin demokratis ya. Dan diharapkan dengan keberanian itu, lalu suara gereja untuk bicara tentang demokrasi dalam hidup bernegara juga lebih lantang, karena dia bisa memberikan tidak hanya pernyataan, tetapi hidup dia sendiri semakin demokratis. Maka kita bisa mengatakan bahwa gereja diundang untuk menjadi